Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa dan sebuah negara. Untuk hari ini, saya akan memaparkan bela negara dan perubahan. Saya share screen. Ya, untuk materi hari ini adalah mahasiswi memahami dan mengerti konsep bela negara secara filosofis, regulasi, dan dampaknya. Hingga nanti kita akan bahas tentang konsep bela negara dari implementasi yang ada di modul. Kemudian materi pembelajaran pertama ada bela negara dan perubahan zaman, pengertian dan konsep bela negara, sejarah bela negara, regulasi bela negara di Indonesia, dan implementasi bela negara pada saat ini. Nah, di sini ada mata kuliah roadmap dari akuntan berkarakter bela negara di mana terdapat eh, pendudukan akuntan berkarakter. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu ada eh, agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan bela negara, praktikum bela negara, mata kuliah akuntansi yang menasibkan pendidikan bela negara. Nah, dari masing-masing mata kuliah ini adalah mata kuliah umum yang memang sudah kalian sebagai prasyarat diampu pada semester-semester yang uh, sebelumnya, di mana ada pendidikan dasar dari masing-masing agama itu ada di semester 1 yang akan mendasari dari mata kuliah akuntansi bela negara, di mana juga diikuti dengan sila dan pendidikan dengan pendidikan bela negara. Kemudian di sini ada sejarah dari bela negara, di mana bela negara saat ini terdapat masing-masing bab, yaitu eh, peran akuntansi pada masing-masing organisasi dengan unsur bela negara dan bela negaranya. Definisi dari perubahan. Kemudian yang kedua ada akuntan profesional berkarakter bela negara, di mana di sini akuntan profesional itu harus mencerminkan masing-masing sila bela negara. Kemudian yang ketiga ada implementasi bernegara pada profesi akuntansi, di mana di sini dari masing-masing profesi yang sudah tercantum pada eh, prodi IKU. Nah, kemudian di sini ada akuntan profesional yang terkait dengan negara. Kemudian kita akan bahas tata kelola dan bela negara. Kemudian ada bela negara, tata kelola keuangan, yang dikhususkan pada tata kelola keuangan dan akuntansi. Kemudian dengan auditing yang harus bela negara. Kemudian ada bela negara dan pajakan dengan sisi wajib pajak badan atau orang pribadi. Nah, di sini akan dijelaskan mengapa perpajakan itu dikaitkan dengan bela negara, kemudian bela negara dan perpajakan dan fiskus dan konsultan pajak. Jadi, akan dilihat pada si laporan keuangan fiskal yang sudah dilaporkan dari perpajakan dengan hasil dari laporan perpajakan itu sendiri. Yang akan diasari dengan aplikasi terbaru yaitu aplikasi Cortex. Nah, kemudian di sini ada bela negara. Apa itu bela negara? Jadi, di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang pokok pertahanan keamanan negara, yaitu adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dan berhasil oleh kita di tanah air, kesadaran berbangsa dan negara. Indonesia yakin akan Pancasila sebagai ideologi, kemudian adalah berkorban untuk menyediakan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan akan menganggap kemerdekaan dan kedaulatan negara, kemudian kesatuan dan persatuan, kebutuhan wilayah dan jurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada beberapa dasar landasan yang mewakili dari bela negara di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang pokok-pokok pertahanan keamanan negara. Di mana di sini sudah dialokasikan, sudah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang pertahanan negara pasal 99. Di sini juga ada definisi upaya bela negara, yaitu upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijawi oleh kecintaannya kepada NKRI.
yang berdasarkan Pancasila yang UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan keberagaman dalam pengabdian kepada warga negara. Kemudian untuk makna bela negara di sini ada tiga, yaitu sebagai panggilan konstitusional sesuai dengan landasan yang ada di MPR dan DPR. Kemudian nilai luhur yang mutlak perlu dalam semua bidang kehidupan bangsa dan negara. Kemudian harus dimasyarakatkan berdasarkan secara nyata, yaitu pada profesi di mana di sini terdapat dengan nilai sila bela negara yang mutlak yang memang harus dicerminkan pada setiap bidang kehidupan, yaitu dari bangsa dan negara. Kemudian di sini adalah peran negara, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian yang kedua sadar bangsa dan negara, ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan melawan negara. Jadi masing-masing di sini memang sudah ada implementasi di mata kuliah pendidikan dan negara, di mana mereka akan mengajarkan soal aplikasi Sobel dan akan mendokumentasikan serta memverifikasikan aplikasi apa saja yang mereka bisa terapkan di lingkungan sekitar saat ini. Kemudian implementasi bernegara di sini ada lingkup sasaran pembinaan, yaitu yang pertama dari pendidikan, pekerjaan, dan gimana. Di sini nanti akan ada pembinaan dari tata kelola, di mana masing-masing di sini akan menjadikan target sebuah proyek dari mata kuliah akuntansi. Kemudian, implementasi bela negara di sini berdasarkan pada Gerakan Nasional Pendidikan mencapai watak keadilan. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 92. Nah, dari masing-masing undang-undang yang sudah dialokasi ini, maka di sini ada beberapa sektor yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan kewarganegaraan sebagai landasan dasar, kemudian pelatihan secara wajib atau mil militer, kemudian pengabdian secara profesi, pengabdian sebagai prajurit TNI atau komandan cadangan secara sukarela atau kemudian di sini bela negara di era milenial, yaitu bela negara bisa dimaknai sebagai ikut warga negara yang menghadapi ancaman dari negara lain. Ini juga yang dikatakan dalam riset tentang willingness to defend. Jadi memang ada untuk bagaimana kita mencegah, bagaimana ancaman-ancaman itu kita bisa atasi dari masyarakat yang ada di negara Baltik, yaitu negara Eropa Utara khususnya. Nah, hasilnya cukup memprihatinkan karena keinginan untuk membela negara menunjukkan hasil yang terus menerus. Ini dari beberapa contoh riset yang ternyata memang riset bela negara itu tidak hanya di Indonesia, tetapi memang di seluruh penjuru negara, terutama di negara Baltik. Kemudian di sini skill akuntansi apa yang harus dimiliki di era disrupsi digital. Jadi yang pertama adalah technical ethical competencies, intelligence, creativity, digital cohesion, emotional intelligence, vision, experience. Sehingga tujuh ini adalah sebenarnya soft skill yang bisa kita peroleh saat kita mengerjakan proyek akuntansi lembaga. Nah, di sini ada eh, contoh bagaimana bela negara di era disrupsi digital. Nah, di sini ada contoh di kompas.com, yaitu matahari akan tutup 13 Februari karena memang mereka sudah dilaksanakan pada toko digital sehingga mereka tidak akan membuka lagi gerai yang ada di offline store. Nah, dari beberapa paparan ini, kalian akan membuat tugas, yaitu bagaimana peran profesi akuntansi di era digital, skill dan kompetensi apa saja yang perlu dikuasai. Nah, ini akan dikumpulkan setelah perkuliahan. Sudah saya cukupkan untuk paparan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.